Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Arumsari. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa, serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegat serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Israel membunuh dengan keji 3 jurnalis di Lebanon. Ketiga jurnalis itu dibantai dengan rudal presisi ketika sedang berkendara bersama dalam suatu mobil. Militer Israel menyebut salah satu yang tewas adalah Ali Hassan Suwaib. Aksi ini dilakukan karena Israel mengklaim ketiga jurnalis terafiliasi dengan jaringan Hizbullah. كثيرا على داخل السيارة هذه المعدات أريد أن أختم من هنا مجددا. אנחנו שוללים עוד ועוד יכולות שמאיימות על ביטחון ישראל.
בלבנון, כוחות פיקוד הצפון בהובלת מפקד הפיקוד תוקפים ומביאים להישגים רבים. כוחות צה"ל מתמרנים בדרום לבנון ומעמיקים את מרחב ההגנה הקדמי. שליטה במרחב הזה מונעת ירי ישיר על היישובים. לשם כך אנחנו פועלים כרגע. לצד הפעולות האלו, אנחנו כל הזמן מתמקדים בפגיעה ביכולות שיגור הירי לעבר ישראל. חיסלנו עד עכשיו למעלה מ-850 מחבלי חיזבאללה. היום תקפנו וחיסלנו בלבנון את עלי חסן שואב, מחבל ביחידת המודיעין. Sebaliknya, pesawat tanpa awak milik Hizbullah mengincar tank-tank milik Israel. Suasana dengan target tank Israel dirilis oleh kelompok Hizbullah pada Kamis waktu setempat. Serangan Hizbullah menghancurkan beberapa tank lapis baja Israel terjadi di kota Taipei, Lebanon Selatan. Para pekerja media di Beirut menggelar unjuk rasa memprotes pembunuhan 3 jurnalis dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Massa mengecam serangan tersebut sebagai upaya pembungkaman jurnalis. Para pekerja media menggelar protes di Beirut pada hari Sabtu untuk mengecam pembunuhan 3 jurnalis dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan para demonstran memegang foto-foto jurnalis yang tewas dan spanduk bertuliskan menargetkan jurnalis, membungkam kebenaran, dan menyerang jurnalis adalah kejahatan perang. Massa menggambarkan serangan itu sebagai upaya Israel untuk membungkam setiap suara yang bebas dan jujur. Elsie Mufrej, koordinator Serikat Pers Alternatif, menyerukan kepada Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki insiden tersebut. بدنا نقول اليوم انه هيدا الجرائم الاسرائيليه المتكرره يمكن بطلت غريبه علينا. اسرائيل صارت عم ترتكب جرائم بلا ما يرفلها جفن. اليوم سمعنا العدو عم يتبجح بقتل الشهيد علي شعيب وعم بيفتخر بهيدا الشيء. يعني هو عم يرتكب جريمه وعم بيقول بكل فخر انه هو ارتكب جريمه. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Israel mengklaim serangannya ke Lebanon menewaskan 3 jurnalis. Salah satunya Ali Hasan Suhaib. Aksi ini dilakukan karena Israel mengklaim ketiga jurnalis terafiliasi dengan jaringan Hizbullah. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar pusat religi kota Qum, menewaskan sedikitnya 6 orang. Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Pemirsa, perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat kian membara. Rudal menyasar ke permukiman warga, salah satunya di kota Qum. Meski begitu, warga negara Indonesia di Iran, Haryati, menyebut serangan ini tidak membuat warga khawatir dan bahkan tetap beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, kondisi di Qum saat ini kondisi seperti hari biasanya, meskipun sudah ada ledakan hari kemarin malam Jumat jam 3 dini hari, namun setelah itu aktivitas masyarakat pada saat itu hingga hari ini prosesinya masih seperti biasa, tidak ada yang berubah kecuali jalanan yang daerah pengeboman agresi musuh saat ini itu masih ditutup beberapa meter untuk masyarakat tidak melakukan aktivitas daerah tersebut. Baik, Bu Haryati.
Wali, tapi toko yang di samping toko besar, di samping pengeboman saat itu, ini hari ini sudah kembali aktif seperti biasa. Jadi masyarakat menjalani aktivitasnya seperti biasa tanpa ada gangguan sedikit pun. Kami tidak pernah mendengarkan suara sirine. Bahkan waktu hari ledakan pun kami tidak mendengarkan sirine tersebut, dan setelah itu pun tidak mendengarkan hingga hari ini karena memang tidak pernah ada suara-suara sirine yang diperdengarkan. Waktu hari ledakan pun kami hanya mendengar suara ambulans, suara polisi, dan itu pun juga tidak ada yang menyebabkan kekhawatiran bagi kami masyarakat. Masyarakat waktu mendengarkan ledakan itu berbondong-bondong mendekati daerah ledakan, namun sekitar 50 meter dari ledakan itu sudah dibuatkan garis polisi sehingganya kami tidak bisa mengakses daerah ledakan tersebut. Kalau untuk setiap jalan tidak ada perubahan ketat ya, tidak ada perubahan ketat. Cuma itu yang saya sampaikan tadi, 50 meter dari lokasi kejadian dari setiap sisi itu dijaga ketat oleh polisi ataupun penjaga ya. Dan itu memang benar-benar dijaga ketat karena waktu hari kemarin subuh setelah kejadian itu kami mencoba melewati, itu tidak bisa. Kemudian siangnya kami juga mencoba untuk mendekati, itu juga tidak bisa lolos untuk memasuki daerah ledakan. Kemudian hari ini suami mencoba ke sana dengan anak perempuan saya. Dia alhamdulillah sudah bisa masuk, tapi tidak bisa mendokumentasikan untuk sementara waktu. Saya pikir semua sudah tahu ya, masyarakat di Indonesia sudah tahu bahwa masyarakat Iran itu tidak pernah takut dengan agresi ini. Bahkan mereka mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah untuk melawan serangan Israel dengan Amerika. Dan masyarakat bahkan tiap malam melakukan pawai atau turun ke jalan bersama-sama. Bahkan di KUM sejak peledakan kemarin itu tadi malam masyarakat membludak memenuhi jalanan menyatakan kedukungannya terhadap pemerintah untuk melawan, bahkan untuk tidak melakukan gencatan senjata terhadap musuh. Ini malam pun akan diadakan proses melayat 18 yang syahid ini, itu dengan mengajak semua masyarakat untuk turun ke jalan dari jam 8 malam hingga prosesi pelayatan itu selesai. Ya, di tengah perang yang sedang berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket dan menemui warga. Pezeshkian mengecek stok kebutuhan pokok dan memastikan distribusi untuk warga aman. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Mohammad Sadegh Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung. Ya, tak hanya Presiden Iran, warga di Teheran, Iran juga terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Partisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya, meski perang Israel Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Para warga beraktivitas secara normal, mulai dari berolahraga hingga berpiknik.
Mereka merasa tak ada yang perlu ditakutkan meski perang terus memanas. ایرانی‌ها یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمی از چیزی نداریم و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد، ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه، ما نمیتونیم برای چیزی که هنوز پیش نیامده. Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News, pemirsa, Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel hari Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين، فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية، والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. عملياتنا بعون الله تعالى سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة وكما جاء في البيان السابق للقوات المسلحة، وحتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة. Ya, 1 bulan eskalasi konflik di Timur Tengah, unit khusus militer Israel melakukan operasi lintas batas menyusuri jalur pegunungan untuk mencegah potensi ancaman milisi bersenjata. Pada hari Minggu, pasukan pertahanan Israel merilis rekaman unit alpinisnya yang melakukan operasi lintas batas dari Suriah ke Lebanon Selatan untuk melakukan pengintaian dan pengamanan di area perbatasan. Rekaman video menunjukkan pasukan mendaki melalui medan pegunungan bersalju di malam hari, dilaporkan dari Gunung Hermon di Suriah ke daerah Gunung Dov. Unit tersebut berada di bawah komando Brigade ke-810 dan melakukan operasi menggunakan peralatan khusus untuk mencegah potensi ancaman dari wilayah pegunungan yang jadi jalur strategis pergerakan milisi bersenjata. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel.
Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Ya, timnas sepak bola putra Iran membawa tas sekolah saat menjalani laga persahabatan melawan Nigeria. Aksi ini dilakukan untuk mengenang korban serangan rudal di Minab, Iran yang terjadi pada 28 Februari lalu. Timnas sepak bola putra Iran memberikan penghormatan kepada korban serangan rudal di Minab, Iran saat menjalani laga persahabatan melawan Nigeria di Antalya, Turki. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan, para pemain timnas sepak bola putra Iran ini membawa tas sekolah berwarna merah muda dan ungu. Aksi ini menjadi bentuk penghormatan secara simbolis kepada para korban yang terkena serangan rudal di sekolah putri di Minab. Sebelumnya, sekolah putri di Minab, Iran dihantam rudal pada tanggal 28 Februari lalu. Serangan ini membuat 175 orang tewas, sebagian besar anak-anak. Pemerintah Iran menyebut insiden ini sebagai tragedi kemanusiaan besar. Hingga kini, belum ada pihak yang mengakui bertanggung jawab atas serangan itu, sementara dunia internasional mengecam insiden ini. Ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo di Yerusalem. Mereka menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan "Hentikan perang dengan Iran". Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been, or goal that's been mentioned for this war, and I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu, and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Puluhan orang ditahan di Tel Aviv saat demonstran bentrok dengan polisi selama unjuk rasa tanpa izin menentang perang Iran. Ketegangan terjadi saat polisi membubarkan demonstran pada hari Sabtu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan petugas mengeluarkan perintah pembubaran melalui pengeras suara. Petugas juga menyeret paksa beberapa demonstran ke dalam kendaraan polisi dan campur tangan dalam perkelahian antar demonstran.
Gelombang protes anti perang telah melanda beberapa kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Media lokal menyebut 18 demonstran telah ditangkap pada Sabtu waktu setempat. Israel juga telah melarang pertemuan lebih dari 50 orang sebagai bagian dari langkah keamanan masa perang karena negara itu menghadapi serangan harian dari Iran dan Hizbullah Lebanon. Jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa nasional No Kings di luar Gedung Putih di Washington DC. Mereka juga mengecam kebijakan imigrasi, langkah-langkah tarif, dan operasi militer luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS serta memegang papan bertuliskan pesan-pesan seperti tidak ada perang, tidak ada ICE, tidak ada raja. Aksi serupa juga terjadi di Minneapolis. Ribuan demonstran berpawai di Minneapolis sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan tidak ada raja, inilah wujud demokrasi, dan lain-lain, sebelum menuju ke gedung Capitol, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membawa negara itu di bawah kendali dan penindasan. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan para migran dan warga sipil yang terkena dampak operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Iran. Ketegangan Iran, Amerika Serikat, dan Israel semakin memanas. Iran secara terbuka menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan darat dari Amerika Serikat dan sekutunya. Sedangkan Amerika Serikat juga sudah mengerahkan ribuan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Berikut analisa Stepi Arian, pakar intelijen dan militer beberapa saat lalu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi tayangan yang tadi ya Mbak, jadi USS Tripoli dari Jepang itu kan sudah sekitar 3.500-an ya. Kemudian Pentagon juga akan mengirimkan pasukan 82nd-nya Airborne, yaitu pasukan reaksi cepat angkatan daratnya ya, yang memang kualifikasinya salah satunya penerjunan tempur, pemukul, dan itu bisa diaktifkan dalam waktu 18 jam untuk di berbagai belahan dunia, termasuk pada saat-saat kritis ya, seperti pada saat itu perang melawan teror atau perang Teluk seperti itu. Jadi memang sejarahnya panjang untuk pasukan khusus ini. Nah, yang menarik adalah ternyata Iran tidak gentar menghadapi tantangan ya, atau bisa dibilang tambahan pasukan dari Amerika maupun Israel. Iran justru di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya. Masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada dua titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini, dan kemudian berdampak langsung kepada
energi dunia ya, 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya, begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya, mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara dengan kebijakan perang Epic Fury maupun Roaring Lion ini. Dan banyak yang menyampaikan bahwa ini adalah perang yang atas dasar pribadi dari Presiden Donald Trump, bukan keinginan dari masyarakat Amerika secara umum. Seperti itu, Mbak. Baik. Kalau misalnya Anda melihat peta kekuatan Amerika Serikat dan juga Iran begitu, apabila ada invasi darat, bagaimana perbandingannya? Ya, untuk simetris, saya rasa Angkatan Darat Amerika sudah berhitung ketika mengirimkan pasukan dan pasti akan dikirim sebanyak mungkin, termasuk bantuan dari negara-negara sahabat ya, sekutu. Tapi di sini kalau kita bicara asimetris, Iran masih punya peluang, Mbak, mungkin 4-3 begitu ya. Peluangnya apa? Karena mau bagaimanapun perang dilaksanakan di wilayahnya Iran. Iran yang paling mengerti dan lebih paham mengenai seluk-beluk negaranya sendiri. Jadi kalau kita bicara perang kota, gerilya dengan ditarik kepada perang kota, maka faktor dari gedung, lokasi, infrastruktur kritis, objek vital nasional maupun bala bantuan dari sipil itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi ada sipil yang ikut menyembunyikan atau memberikan tempatnya untuk dipakai ya, atau kita tahu sendiri banyak drone bahkan beberapa rudal yang tertimbun reruntuhan. Dan ini hanya beberapa orang mungkin di antara pasukan Iran yang tahu. Nah, ini jadi menurut saya walaupun agak sulit ya medannya dengan banyaknya kehancuran di gedung-gedung, tapi kalau menggunakan taktik perang kota, gerilya, asimetrik, apalagi tadi disampaikan simpatisan 1 juta siap turun ya melawan 3.500 ditambah 3.500 itu sekitar 7.000 pasukan Amerika, masih ada kans berat Iran menang gitu. Jadi kans untuk menang itu masih ada, Mbak. 4-3 lah kalau saya hitung ya. Walaupun memang jangan sampai terus-terusan, kita masih berharap upaya-upaya damai yang dilakukan Pakistan, nanti rencananya 6 April akan ada summit di Islamabad ya, kita masih berharap mudah-mudahan cara itu bisa menyetop peperangan. Ada yang bilang kondisi geografis Iran sendiri ini merupakan juga benteng. Apakah nantinya Anda melihat dari invasi darat ini Amerika Serikat bisa menembus kondisi geografis Iran yang begitu sulit ini medannya, Mbak? Iya, Amerika tidak akan bisa bergerak sendiri, Mbak, kecuali dibantu oleh yang sudah ada di sana. Apakah nanti planted agent, ya, agen tertidurnya, atau mungkin bantuan dari negara-negara teluk ya, yang memang jadi sekutu Amerika, ya, Uni Emirat Arab misalnya gitu ya, atau negara-negara lain. Karena tadi betul salah satu keunggulan dari asimetrik, pertama bensinnya adalah ideologi, militansi, keinginan, motivasi yang akan membakar semangat. Yang kedua adalah geostrategi, atau kalau kita tarik lagi lebih dalam ya, geografinya ini harus dimanfaatkan sebisa mungkin untuk mendukung peperangan. Dan yang paling paham adalah tentara-tentara atau militer yang pernah bekerja, pernah berjuang di negara-negara teluk. Saya yakin pasti alumni-alumni perang Afghanistan, Irak itu juga pasti ada yang mungkin memberikan simulasi kepada tentara-tentara yang saat ini nanti akan diturunkan ya, belajar banyak dari peperangan sebelumnya. Jadi saya rasa Amerika pasti mempunyai database itu, mempunyai profiling wilayah itu, sehingga Amerika juga sudah mempersiapkan dengan baik, apalagi ada Israel. Namun di sisi lain tentunya akan berbeda dengan Iran. Kenapa? Karena Iran tidak seterbuka negara-negara lain. Jadi saya yakin masih ada banyak hal-hal yang disembunyikan, ada safe house, atau ada suasana cuaca tertentu, tanggal tertentu, wilayah tertentu, gunung, alam, dan lain-lain yang mungkin tidak seperti dibuka ya, seperti negara-negara lain, karena Iran ini sempat diembargo dan cukup tertutup dibandingkan negara lain ya. Jadi selain mata-mata yang sudah ditanam, mungkin agak sulit, Mbak,
untuk membantu negara Barat ya dalam masuk ke Iran. Jadi harus memang kalau memang ada mata-mata di dalam Iran ya, atau kalau kita cek Sinbad misalnya melakukan analisisnya, melihat bagaimana meretas CCTV dan lain-lain di Iran sampai akhirnya Khamenei tewas, itu juga bisa dijadikan rujukan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Stefi Andriani sudah bergabung dengan News sore hari ini. Salam sehat selalu Mbak Stefi. Terima kasih banyak. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa. Amerika Serikat siap mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan 3.000 hingga 4.000 personel di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Tehran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke basis Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Perang darat yang digadang-gadang Amerika akan berdampak lebih parah, akan lebih banyak korban nyawa yang berjatuhan. Lantas sampai kapan perang akan berlangsung? Berikut pernyataan praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Perang sayangnya ya, walaupun kita udah berusaha untuk menghindari, mencoba jalan negosiasi, juga negara seperti Pakistan sudah mulai membuka komunikasi untuk dimungkinkan ada negosiasi, sepertinya masih akan berjalan selama beberapa waktu ke depan. Berapa lamanya kita belum tahu, tapi kalau dilihat dari persiapan pasukan darat Israel itu sebenarnya bukan hanya ditujukan untuk ke Iran, tapi juga untuk menduduki Lebanon Selatan. Jadi wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah itu juga tetap harus waspada, karena dengan Israel masuk ke wilayah Lebanon itu sebenarnya juga membuka ruang bagi Iran menyerang juga infrastruktur kunci di daerah Teluk. Dan Amerika Serikat dengan posisi pasukannya yang demikian banyak, kemungkinannya kan dua ya, bisa dari serangan langsung di daerah Selat Hormuz, atau dia masuk lewat udara lagi menambah intensitasnya, atau seperti yang dia pernah bilang juga, Amerika Serikat bilang dia akan mencoba masuk lewat ground, lewat darat gitu. Semuanya risikonya sangat buruk. Setiap waktu yang ditambah untuk perang ini, itu berarti korban jiwa, demikian pula krisis di bidang energi dan ketidakpastian di bidang ekonomi global. Saya kira dari segi praktis, sebenarnya ada tarik-menarik juga ya di dalam negeri beberapa negara yang selama ini kita tahu menjadi tempat
di mana proksi Iran atau Iran sudah banyak membantu program-program di negara-negara tersebut. Kenapa Irak misalnya dan Yemen itu berikutnya, negara berikutnya yang juga mempertimbangkan untuk ikut membantu, karena Iran itu selama ini punya program-program berbentuk organisasi massa ya di negara-negara tetangga itu. Jadi macam kalau di sini Muhammadiyah lah gitu. Jadi besar mereka, jauh lebih besar daripada Muhammadiyah ya skalanya. Jadi dia punya rumah sakit, punya pusat pendidikan, punya pusat-pusat bantuan donasi untuk masyarakat. Jadi dari sisi ikatan batin itu sangat kuat ya di antara negara-negara yang disebut proksinya Iran. Dan di situ negara-negara yang lain yang juga sebenarnya menunggu dan mengawasi, kita lihat juga sudah mulai ikut bicara seperti Turki. Itu kan juga sudah diprovokasi juga ya oleh Israel. Jadi sekali lagi kita harus melihat lebih lebar, tidak hanya terpaku pada statement Presiden Donald Trump, tetapi tetap konsisten melihat apa yang menjadi tujuan dari Amerika Serikat. Minimal kalau menurut saya tujuannya itu sebenarnya adalah make America great again, membuat Amerika kelihatan mengatur dunia. Dan yang kedua, dia sudah bulan November 2025 Trump menandatangani executive order bahwa Amerika Serikat itu sekarang bukan lagi Departemen Pertahanan tetapi Department of War. Memang tujuannya itu adalah untuk perang di berbagai belahan dunia. Nah itu yang harusnya kita pegang itu aja. Berarti yang harus kita antisipasi sebenarnya kok nggak ada statement ya apa-apa dari negara lain tentang tujuan Amerika yang itu melakukan destruksi di berbagai tempat. Dan Israel posisinya di sini juga harus kita cermati di dalam negeri ya. Dia harusnya bulan Mei besok kan pemilu. Dan kita tahu ini pemilu yang sangat eksistensial sebenarnya untuk Netanyahu karena di dalam negeri dia dikejar-kejar juga untuk kasus korupsi. Kemudian dengan pemilu ini gagal misalnya bulan Mei karena dia masih perang dan di sana kan wajib militer ya. Situasinya juga porak-poranda, bisa dibayangkan dia masih akan tetap berkuasa. Jadi risiko terburuknya adalah kita membiarkan diri kita rusak dulu di banyak tempat baru kemudian bereaksi gitu. Di mana posisi negara-negara yang selama ini sebenarnya punya ruang untuk bicara. Ya, di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas, Amerika dan Israel berselisih soal rencana perdamaian dengan Iran. Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat terkait 3 isu utama. Satu bulan sudah konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Dalam sepekan terakhir, Amerika Serikat dan Iran tengah berupaya bernegosiasi untuk melakukan deeskalasi konflik yang dimediasi oleh Pakistan. The 3rd March, the Prime Minister spoke with the President of Iran, His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian. The leaders discussed the grave situation in the Gulf region, emphasizing the urgent need for de-escalation, dialogue and diplomacy. The Prime Minister highlighted the importance of unity within the Ummah and reaffirmed Pakistan's commitment to playing a constructive role in advancing regional peace. Sebelumnya, Amerika Serikat mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk akhiri perang. 4 poin penting diantaranya yaitu AS minta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. AS juga meminta Iran untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz, menghentikan pengembangan rudal balistik, dan menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Di tengah buntunya negosiasi antara AS Iran, Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat soal 3 isu dalam rencana perdamaian dengan Iran. Hal ini terkait masa depan program rudal balistik Iran, transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional, dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran. Di tengah konflik yang kian membara, apakah Amerika Serikat dan Israel saat ini berada di persimpangan jalan? Pemirsa, dosen hubungan internasional Universitas Pinus, Tia Mariatul Kiptia menilai sejak awal perang di Timur Tengah, Amerika Serikat dan Israel sudah berbeda kepentingan masing-masing.
dari awal mereka melancarkan senjata memang melancarkan perang maksud saya itu memang sudah berbeda kepentingan nasional masing-masing. Israel ingin melenyapkan Iran dari kawasan karena memang kepentingan nasional Israel adalah Iran merupakan batu sandungan untuk terbentuknya negara Israel. Sementara Amerika Serikat hanya ingin menggulingkan rezim dan berharap bahwa rezim baru itu akan berpihak kepada Amerika Serikat terutama dalam resource ya. Seperti yang pernah Amerika alami ketika masa Pahlavi, itu sangat dekat sekali hubungan bilateral Amerika Serikat dan Iran, dan ini ingin terulang Amerika itu. Jadi semua resource di Timur Tengah bisa dikuasai, bukan hanya Gulf countries yang bisa dikuasai Amerika Serikat, tapi Iran juga bisa dikuasai sehingga tidak ada batu sandungan sedikit pun Amerika Serikat melakukan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Jadi dari sini saja dua kepentingan ini berbeda. Maka tidak aneh ketika saat ini sekarang mereka mulai berselisih karena Amerika Serikat melihat bahwa perang ini harus diakhiri, dan saya berulang kali di berbagai media menyatakan sekitar 2-3 minggu lagi perang ini akan berakhir setelah Idul Fitri, karena memang ada data-data, ada indikator-indikator yang memang ke arah Amerika Serikat ingin mengakhirinya. Dan saya menyatakan di berbagai media bahwa salah satu aktor, saya pikir bukan salah satu ya, tapi satu-satunya Mas Juno yang bisa mengakhiri perang ini adalah Amerika Serikat. Masalahnya adalah apakah di bawah pemerintahan Trump dia bisa tegas atau tidak terhadap Israel, karena kan sandungannya adalah Israel. Bagaimana Israel ingin bisa menghentikan Iran, itu kan sovereignty, kedaulatan negara orang, tidak bisa dihilangkan begitu ya. Tapi ini ada harapan Mas Juno ketika kita melihat ternyata ada split atau ada pecahan yang memang ada irisan, maksud saya ada irisan yang memang ada persamaan antara Amerika Serikat dengan Israel, tapi juga ada perbedaan begitu ya. Persamaannya saya melihat dari segi Hamas, dari segi proksi Iran itu harus dihilangkan, itu agak-agak sulit begitu ya. Kemudian bagaimana Iran cukup fokus untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah ini juga tidak mungkin diikuti oleh Iran. Kemudian split berikutnya adalah mengenai pengayaan uranium dan pengayaan senjata nuklir. Iran sudah mendeklarasikan dia tidak membuat senjata nuklir. Jadi begini, saya sedikit belok bukan dari arah perspektif IR ya, tapi ideologi Iran memang mengharamkan Mas Juno untuk membuat senjata pemusnah massal, termasuk juga nuklir. Jadi mereka konsisten, kalau sudah haram berarti mereka tidak melakukan. Apalagi sistem politik di Iran itu menganut sistem Vilayat al-Faqih itu tadi, atau mullah itu tadi, atau supreme leader. Rasanya tidak mungkin, dan itu sudah diinvestigasi juga oleh IAEA secara data bahwa memang mereka tidak melakukan atau tidak membuat senjata nuklir. Hanya saja memang pengayaan uraniumnya terus meningkat karena Iran mainnya di situ kan untuk meningkatkan prosperity rakyatnya begitu. Nah ini yang agak sulit. Tidak ketemu. Iran dan Israel menyangka bahwa mereka melakukan pengayaan uranium meningkat menuju senjata nuklir, sementara data dari IAEA tidak. Iran pun sudah membantah tidak. Kemudian yang agak sulit lagi, bagaimana Iran dituntut untuk menarik semua proksinya di kawasan. Kemudian tidak usah membantu Hamas. Sama, misalnya kalau Amerika meminta kita tidak membantu Palestina kan agak susah. Karena itu berkaitan dengan humanity, dengan prinsip-prinsip negara mereka. Kita juga kan punya prinsip di Undang-Undang Kemerdekaan, Undang-Undang 1945 bahwa kita anti kolonialisme. Terus kita disuruh untuk tidak mendukung Palestina. It's impossible, susah gitu ya. Jadi itu yang agak susah dipertemukan. Ada satu hal yang bisa mempertemukan mereka, kepentingan nasional itu tadi. Bagaimana Amerika Serikat memang butuh untuk supply energi, kemudian Iran juga butuh untuk melonggarkan sedikit sanksi dari Amerika Serikat sehingga mereka perekonomiannya bisa tumbuh. Jadi sebenarnya kepentingan US yang resource tadi itu bisa jadi pintu masuk ya. Iya. Ya untuk, dan di satu sisi kalau misalnya Iran dan Amerika segaris gitu, sepaham dengan resource tadi, berarti yang paling dirugikan adalah Israel. Ya, karena memang Amerika kan negara besar besar butuh energi untuk how to economic development. Dan Iran bisa kooperatif begitu ya, dengan catatan itu tadi, melonggarkan sanksi atau seperti pada masa Presiden Barack Obama ya. Jadi ada satu agreement JCPOA gitu ya. Ya seperti JCPOA lah. Kalau sekarang kan mereka memang sudah tidak terikat dalam JCPOA. Seperti JCPOA bukan hanya melonggarkan tapi mungkin dicabut sehingga Iran bisa tumbuh dan kemudian poin-poin dari Amerika Serikat bisa dipenuhi satu persatu. Tapi saya tidak yakin soal proksi atau menghilangkan proksi dan tidak membantu Hamas itu agak-agak
sulit begitu ya. Karena itu sama dengan di kita. Itu ideologi ya? Iya. Jadi memang bukan hanya persoalan ideologi. Memang Iran juga mempunyai prinsip bahwa menolong yang tertindas begitu. Jadi membantu yang tertindas itu sudah menjadi patternnya Iran dalam konstitusinya. Jadi itu ibaratnya mendukung Palestina tuh it's in the blood ya Mbak ya. Ya sama dengan di kita. Kalau tidak mendukung Palestina apa yang terjadi, bisa kena ke domestik politik begitu. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau dari jabaran tadi Mbak Tia, poin bagaimana Amerika melihat perdamaian, Iran juga melihat perdamaian, sementara Israel ada di sisi lain. Berarti dengan kata lain Mbak Tia, bahwa sebenarnya Israel tidak ingin ada perdamaian antara US dan Iran. Mereka ya karena ini tadi menghalangi satu kepentingan yang sangat personal untuk mereka, untuk Zionis. Ya, karena kan di Swiss itu hampir deal. Hampir deal, Amerika Serikat dan Iran setuju dengan poin-poin. Ada 3 poin besar yang tidak disetujui, terutama pengayaan uranium sama how to create the rudal balistik yang Iran punya. Skillnya kan bagus di situ Iran ya. Amerika tidak ingin Iran membuat, tapi kan susah. Iran menyatakan itu untuk defense atau untuk pertahanan negaranya dari ancaman musuh begitu ya. Itu hampir deal, tiba-tiba diserang. Diserangnya kan sepihak begitu ya. Hanya saja saya tidak tahu kalau dari Presiden Demokrat, dari Partai Demokrat mungkin bisa tidak di-approve. Ini karena Trump begitu Israel menyerang sebelum deal mengiyahkan begitu. Sehingga serangan itu terus dilakukan dan kemudian Trump mensupport gitu apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi belum tentu loh. Kalau presidennya orang lain bisa jadi itu di-reject dan kemudian mengabaikan keinginan Israel tersebut begitu. Jadi memang dari awal pun startnya itu udah salah. Mereka berdua pantas, sekarang ada clash itu wajar begitu. Oke, jadi bahwa sebenarnya mereka dengan keadaan saat ini ya Mbak, US dan Israel paham bahwa posisi mereka terjepit seperti itu Mbak Tia. Ya sekarang bagaimana tidak terjepit Mas Juno? Tidak ada yang dukung Amerika. Aliansinya tidak ada. Exactly, yeah. Amerika kuat, kuat. Tapi ketika di perang Teluk kan NATO juga turun, makanya cepat kan. Ketika menghabisi Saddam Hussein juga turun juga aliansinya, cepat juga diakhiri begitu. Jadi ini berbeda. Coba kita list semua data-data berdasarkan international news, berdasarkan history perang, bagaimana kondisi Iran, bagaimana bilateral Iran dengan berbagai negara. Rupanya dari aliansi Amerika Serikat tidak ada yang dukung, bahkan mereka di belakang Amerika Serikat ada yang tolak Iran untuk kapalnya lewat begitu. Ini semua untuk mementingkan diri mereka masing-masing. Energi Mas, energi itu sangat penting. Karena kalau kita bicara permainan Iran ya Mbak ya, bahwa center of gravity-nya kan Hormuz nih, ini dimainkan dengan baik dan akhirnya tadi Amerika dan juga negara-negara yang tidak sepihak dengan Iran kebingungan kan? Ya. Betul. Oke, Mbak Tia, kalau kita lihat dengan keadaan seperti ini, apakah ada kemungkinan ke depannya Amerika akan, ya sudah, tidak akan mempertimbangkan poin Israel dan akan mengikuti egonya mereka, resource, dan akhirnya mungkin ada perdamaian, Mbak Tia? Possibility-nya seperti apa? Kalau sekiranya tekanan publik Amerika Serikat terus tinggi, karena kan memang harga minyak di Amerika Serikat, harga BBM maksud saya, di Amerika Serikat terus naik kan, sekarang udah $8, mungkin bisa 9, 10. Itu kalau sudah 10, walaupun mereka negara maju, kemudian berpenghasilan tinggi, taxnya juga tinggi, akan teriak juga Mas. Itu esensi, saya bilang energi itu. Jadi kalau sudah pressure daripada publik, bisa jadi poin-poin yang diinginkan oleh Israel, beberapa akan tidak di-approve oleh Amerika Serikat, yang penting ada deal dan mereka kembali ke perundingan. Dan tujuan untuk mengubah rezim yang diinginkan Israel, kemudian rezim baru itu manut terhadap Israel tidak tercapai. Sekarang kan jalan semuanya. Walaupun sudah terbunuh beberapa petingginya, saya bilang mereka tidak paham apa yang disebut Vilayat al-Faqih, kan itu berlapis, bukan fase 1, fase 2, fase 3, enggak. Mereka itu akan terus vote, mereka itu akan terus ada kaderisasi, dan anehnya ya, patternnya Ayatollah itu sama, patternnya RAGC, pimpinannya itu sama begitu. Jadi agak sulit menumbangkan rezim. Satu-satunya cara Amerika harus kooperatif, dan saya pikir pihak Iran itu tidak seradikal yang mereka pikirkan. Buktinya Ayatollah Ali Khamenei saja mau kan berunding. Ini Swiss tuh di bawah Ayatollah Ali Khamenei. Dan Mujtaba juga saya pikir oke untuk berunding. Ini kan hanya tuduhan Israel begitu. Mbak Tia, kalau satu mungkin terakhir nih sebelum kita akhiri, tren ke depannya Anda melihat dari ada poin-poin negosiasi, ada inisiasi yang dilakukan oleh Pakistan. Anda melihat apakah akan ada full stop nanti ke depannya dalam beberapa hari atau minggu ke depan menurut Anda?
analisa? Saya kurang yakin ya, with the Pakistan, tapi mudah-mudahan ya. Saya tidak yakin cara diplomasinya. Tapi mudah-mudahan, saya sih berharapnya Cina begitu, tapi J-nya agak diem aja gitu ya. Tidak begitu bersambut, baru dia mendeklarasikan, sudahlah kalian jangan melanjutkan perang ini karena tidak akan ada yang menang begitu. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news segera kembali usai jeda.